Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abdan Arijal Fahmi dengan nomor MPM 212200031. Di sini kita akan membahas tentang pergolakan di Lebanon. Namun pembahasan itu telah dibahas oleh teman saya yaitu Rizky Taufikur Rahman tentang bagaimana latar belakang pergolakan Lebanon dan bagaimana pergolakan Lebanon itu terjadi. Nah, saya di sini akan membahas tentang upaya penyelesaian pergolakan di Lebanon dan apa saja dampak-dampak dari pergolakan Lebanon ini. Oke, baik, langsung ke pembahasan. Upaya penyelesaian pergolakan di Lebanon, berbagai hal yang dilakukan untuk menghentikan peperangan. Untuk mencegah kemungkinan konflik Lebanon itu menjadi peperangan baru di Timur Tengah, telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, tidak hanya dari pemerintah Lebanon sendiri, namun juga dilakukan oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan, bahkan Prancis. Tetapi semuanya sia-sia. Kedua pihak yang bersengketa masih berkeras kepala dan belum mau mengadakan kompromi. Golongan Muslim menuntut perubahan-perubahan politik secara radikal sebagai syarat untuk menghentikan tembak-menembak. Sebaliknya, golongan Kristen mau berunding asalkan daerah-daerah gerilyanya dihapuskan dan dibagi sama rata untuk mengatasi kemacetan itu. Nah, pada tanggal 8 November 1975, Perdana Menteri Karami mengutuskan suatu kompromi, yakni pemerintah akan melibatkan angkatan bersenjata untuk mengukuhkan kekuasaan negara sesuai dengan tuntutan golongan Kristen dan sekaligus mengadakan perubahan-perubahan politik sesuai dengan tuntutan golongan Muslim. Dalam rangka itu diusulkan suatu perimbangan kekuasaan baru dan penghapusan sistem pengangkatan pegawai negeri atas dasar rasio konvensional. Nah, ini ada beberapa usaha yang dilakukan, yaitu menjadikan golongan Kristen dan golongan Islam sebagai pemilik kekuasaan parlemen dan mengurangi kekuasaan presiden dan negara Lebanon tersebut. Yang kedua, yaitu Amin Gamayel yang sejak tanggal 21 September 1982 menggantikan Bashir sebagai presiden Lebanon juga berusaha membentuk pemerintah kesatuan nasional. Pemerintah itu merupakan koalisi Maronit, Sunni, Syiah, dan Druzi. Nah, usaha lainnya juga adalah perundingan akan terjadi bila golongan Islam mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun sebaliknya golongan Islam, terutama orang-orang Palestina, enggan memberikan apa yang diinginkan oleh golongan Kristen. Nah, usaha serupa juga dilakukan lagi untuk memecah masalah konflik di Lebanon yang terjadi pada Oktober 1985. Pada saat itu juga, atas inisiatif Suriah, Eli Hobeikan, komandan pasukan kekuatan Lebanon yang mengatasnamakan golongan Maronit, mengadakan persetujuan perdamaian dengan Nabih Berri dan Walid Jamlad. Persetujuan yang ditandatangani di Damaskus itu ditentang keras oleh Presiden Amin Gamayel dan golongan Sunni. Usaha perdamaian juga kembali mengalami kegagalan. Nah, yang selanjutnya itu dampak positif dan negatifnya. Nah, adapun dampak positifnya adalah setelah berakhirnya perang saudara di Lebanon, Lebanon kemudian mulai membangun kembali setelah merdeka pada tahun 1943. Lebanon mengalami kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Karena letaknya di tepi Laut Tengah, Lebanon menjadi transit arus lalu lintas perdagangan dari Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan penting pada ekonomi Lebanon adalah industri pertanian dan pariwisata. Lebanon kini lebih dikenal dengan citra sebagai negara konflik. Namun, untuk sementara negara ini masih menyisakan kecantikannya, alamnya bagi para turis. Nah, adapun hal negatif dari pergolakan di Lebanon yaitu kemajuan ekonomi justru menghasilkan ketimpangan sosial. Hanya segelintir masyarakat Lebanon yang benar-benar menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi negaranya. Pada 1960, menurut laporan resmi pemerintah, hanya 4% penduduk Lebanon yang tergolong sangat kaya, 14% penduduk termasuk kategori kaya, 32%
peroleh pendapatan sedang, dan 50% penduduk lainnya hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 32% dari penerimaan negara hanya dinikmati 18% dari penerimaan negara. Pengaruh pergolakan di Lebanon, yaitu Islam masuk ke Lebanon pada 632 Masehi di bawah kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada era ini juga bahasa Arab menjadi bahasa resmi Lebanon, dan sebagian kehidupan dari peradaban Islam yang gemilang ini berlangsung hingga tahun 1099 ketika para penganut Kristen yang datang dari Eropa menaklukkan Lebanon dan negara di sekitar kawasan tersebut. Selain memperluas agama Kristen, orang Eropa ini juga berusaha untuk membendung proses Islamisasi yang mengalir dengan cara damai dalam masa pemerintahan Islam. Nah, adapun pengaruh bagi Timur Tengah, yaitu di Suriah memberikan dampak melemahnya pengaruh Suriah di Timur Tengah dalam melawan Israel. Dampak yang nyata adalah tuntunan atas mundurnya Bashar al-Assad dari tahta kekuasaannya yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat dan Liga Arab. Tuntunan mundur ini agar dengan kepemimpinan baru di Suriah dapat memutuskan hubungan dengan Iran dan Hizbullah. Penyerangan Israel ke Suriah merupakan indikasi bahwa dukungan Israel untuk menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad. Nah, mungkin itu tadi pembahasan tentang bagaimana pergolakan yang ada di Lebanon. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.